Oh iya, ini lupa belum pakai mikrofon atau apa gitu yang bikin deket suaranya. Iya. Agak mendekat deh. Iya. Maaf ya, ini Oke, kita mau biasa dekat ya. podcast nggak modal. Nggak apa-apa. Udah Oke, mulai. udah sih, udah mulai. Mulai Mas. Hai, welcome back to iPod, Ayam Podcast. Yeay, Yeay. nggak ada back sound, nggak ada apa. Yaudah nanti lah ya, namanya juga ini tuh biar ada room for improvementnya. Jadi kita kayak gini aja dulu. Kali ini nggak sendiri, ada seorang kawan dari dekat. Pakai video dong. Pakai video gimana? Kita video aja. Aduh, memori kak. Gak apa-apa. Kayak gimana ya? Kamera depan. Peter mana ya? Bisa berdua gitu loh. Jadi kayak seru gitu. Peter mana sih? Bedasin aja ya. Apa-apa. Yuk. Mulai. Ya udah. Oke. Ya, jadi kali ini nggak sendiri, ada seorang kawan dari dekat, bukan dari jauh karena literally deket banget, 500 meter kayaknya jaraknya, cuma kenalan dulu. Oke. Kenal. Ih, kaku banget. Ya udah, kenalin. Hai, Ini guys. ada temen SD aku, namanya Iren. Ya. Terus apa lagi? Kita kenal dari 2000 berapa ya? Berarti kan 2012. Ya 2012. Soalnya SD-nya tuh gue tuh nggak ngikutin dari kelas 1 gitu, pindahan. Gue juga kok baru kelas Oh 4 iya, pindahnya. kelas 4 ya. Ya udah. Ya kayak gitu deh. Oke, kita kenal dari 2012. Terus sampai ya sekarang ini masih temenan kayak gini. Ada nggak kalian temen SD yang masih temenan? Banyak lah ya biasanya. Karena yang awet tuh biasanya yang ini nggak sih, SD, SMP, SMA yang lebih mencar. Malah kayaknya SD enggak, lebih ke SMP. SMP tuh Oh ya, SMP sih. dari TikTok sih. SMP kebanyakan. Oh. SMP. Ya. Kalau gue tuh SD kayak ini si Janet mau kan SD, terus SMP. Kalau SMA tuh karena masih sibuk-sibuknya sih sebenarnya, sekarang kan kita masih kuliah. Ya. Jadi SMA tuh masih sibuk-sibuknya, kayak Apalagi belum ada nostalgianya gitu. Jadi kayak belum terlalu ketemu. Ya, pokoknya kayak gitu deh. Terus di podcast kedua ini tuh sebenarnya kemarin kan ngomongin impossibility ya. Impossibility tentang apa aja sih sebenarnya kemarin tuh maksudnya, tapi kayaknya omongan gue juga mengarahnya lebih ke relationship kan. Nah, terus di sini tuh sekarang kita ada contoh seorang yang sedang berenang-renang di ketidakpastian. Jadi ini kawan yang namanya Iren tadi itu tuh dia lagi ada di posisi 0, sekian gitu. Yang kayak kemarin gue bilang kalau misalkan 1 ya 1, 0 ya 0 ya. Dia ini lagi pejuang 0, so mungkin kita tanya kali ya gimana di posisi 0, ini. Rasanya tuh pengen ke 0 aja tuh, pengen ke 1 aja sih. Kalau 1 tuh berarti 1 pacar berarti, yes. sebenarnya pengen ke 1 sih. Tapi kan jauh. Deketan ini kan kalau 0 tuh, ini kita review yang minggu lalu. Intinya 0 itu impossible, tapi pasti, karena pasti nggak mungkin. Tapi kalau misalkan 0, itu nggak pasti, terus nggak tahu mungkin apa enggak, mungkin tapi nggak pasti gitu. Maunya ke 1 atau ke 0 di posisi Kalau sekarang. berharapnya ya, berharapnya itu bisa ke 1 itu. Walaupun jauh. Iya, berharapnya. Ya soalnya kan sekarang kayak ya jujur-jujuran aja lah, pasti kerasa itu 0,1 gak sih palingan, dari antara 0 sampai 1 tuh paling 0,1 atau enggak 0,001. Iya sih Lihat kayaknya. kondisi kemarin. Ya gitulah. Nah, kalau masih tetap pengen ke 1, banyak banget itu apa namanya, langkahnya lumayan jauh kan buat nyampe ke 1. Tapi kalau misalkan andaikan jadi balik lagi ke 1, kira-kira evaluasi diri apa yang akan diterapkan nantinya? Mengingat kemarin tuh sebenarnya gak salah apa-apa gitu loh, udah ada di posisi yang aman-aman aja. Coba lu mau gimana? Evaluasi diri gue terhadap hubungan gue ya. Menurut gue kalau misalkan kalau gue ada 1 lagi,
gue pengennya mungkin karena lo tau lah doi kayak gimana sifatnya dan inginnya seperti apa, mungkin gue harus bisa lebih nurut lagi sih ke dia. Kayak kita komitmen kalau emang dari awal dia nggak mau gue ada boncengan sama cowok, apapun itu alasannya, gue bakalan oke, gue nggak akan boncengan lagi gitu. Ya gitu sih, mungkin ada permasalahan itu sama dia tuh masalah hal-hal ya boncengan-boncengan aja. Ya walaupun kemarin istilahnya ya kalau mungkin nggak tahu ya gue, orang tuh kan nilainya udah beda. Kalau dari cerita gue kemarin gue nggak tahu sih gue salah atau betul, cuman gue sekarang udah gak mikir salah atau betulnya gitu. Mungkin emang karena komitmen di awalnya aja gimana gitu sih. Iya. Ya maksudnya kalau dari dengar ceritanya tuh kayak kan goncengan sama cowoknya tuh bukan yang buat bercanda gitu, tapi ini buat Ya keperluan kuliah bukan gitu. kemauan gue juga gitu Iya. sebenarnya Jadi sih, karena gitu. keadaan lah. Iya, karena keadaan. Nah, jadi buat konteks ini salah banget, harusnya ngomong konteksnya di depan ya. Maafin ya, masih newbie banget. Jadi buat konteks, jadi tuh sebenarnya cowoknya dia ini kemarin marah-marah gara-gara si temen guanya ini tuh sama cowok lain, goncengan sama cowok lain gitu. Padahal posisinya tuh karena butuh tebengan. Ya mungkin kalian ada yang pernah jadi di posisi yang mana, yang di posisi yang eh, ngelihat pasangan kalian goncengan sama cowok lain, atau kalian sebagai yang goncengan sama cowok lain, goncengan sama lawan jenis, tapi karena keadaan terpaksa ya terserah, coba mungkin boleh kasih pendapat. Nggak tahu kasih pendapatnya di mana. Spotify tuh bisa komen nggak sih? Kayaknya Spotify nggak ada komen nggak sih? paling kalau mau kalian rekam, kalian masukin TikTok terus bikin ya nggak sih, kan sekarang gitu ya. Iya, kalau misalkan mau sumpah nggak apa-apa. Ini deh, email aja deh kalau kalian mau berpendapat enakan gimana sih kalau Ntar kita bacain menghadapi. gitu, ntar lu Iya, bacain. ntar dibaca deh. Yakin banget sih pasti dibaca, karena email uniseluler2525@gmail.com itu sangat sangat nganggur, nggak tahu buat apa. Jadi pasti kebaca sih. Ya, tanggapan kalian deh tentang tentang kalau diposesifin itu gimana sih bagusnya, sehatnya tuh, komitmennya tuh yang seperti apa. Karena kan kayak kalau misalkan menurut gue tuh, kalau misalkan dua-duanya sepaham tentang kebutuhan kuliah ya udah kebutuhan kuliah, terus kalau non kuliah ya udah non kuliah. Kalau misalkan sepaham akan hal itu aja, harusnya tuh nggak jadi masalah gitu loh soal goncengan tadi. Terus kalau misalkan pembawaan pemikirannya tuh lebih ke kayak, oh bagus ada yang nebengin kamu ya, oh berarti bisa hemat, nanti bisa buat jajan deh uangnya, bisa disimpan buat kita jalan-jalan. Kalau aja andaikan gitu pemikirannya tuh ke situ, itu kan pasti nggak bakal masalah. Nah itu gimana ya, gue udah ngomong Iya, ngomong aja. ya gimana sih, dari gue nggak tahu deh, gue ngerasa gue juga mungkin ada salahnya karena dari awal udah ngeiyain, tapi gue nggak tahu juga kalau maksudnya gini, gue tuh nggak gue pikir gue dengan cara gue ngomong jujur kalau emang gue karena apa ya, maksudnya posisi gue kemarin tuh emang bener-bener yang apa sih, Mepet. Aduh, iya gitu. mepet banget, dan itu karena jaraknya bener-bener jauh. Gue sama temen gue itu jalan kaki, itu kaki tuh rasanya udah mau copot, dan gue ngeliat, karena gue ngeliat di maps itu kan berapa menit ya, 5 sampai 10 menit lah, 10 menit. Gue pikir deket, dan di situ kan banyak banyak bangunan-bangunan yang bakal gue datangin kan, banyak apartemen lah ya, nggak apa-apa sebetulnya. Gue banyak banyak apartemen. Nah gue pikir yang apartemen yang bakal gue mau datengin buat tugas ini itu ada di depan, yang kelihatan depan mata. Nggak taunya pas kita nanya-nanya ke satpam sambil jalan itu, ternyata tuh paling ujung banget apartemennya, paling ujung, paling mentok, karena dia bangunan baru, jadi bener-bener jauh banget dari halte Transjakarta itu. Ya udah, gue sama temen gue udah berusaha, dan kita emang dari awal tuh nggak ada niat minta jemput siapa ya gitu, nggak ada pikiran kayak gitu, cuman kita emang udah setengah jalan lah, terus tiba-tiba ketemu sama temen cowok, terus dia kayak mau nggak di ini aja gue jemput satu-satu bolak-balik. Ya udah akhirnya
Yaudah kira-kira kita ganti-gantian dijemput. Nah kayak gitu. Terus gue jujur ke dia, gue pikir dia bakal ngertiin kalau emang Iya, bakal terima kasih gitu iya loh udah jujur. iya gue pikir dia bakal, iya gue bilang gue pikir dia bakal terima kasih banget udah jujur kalau emang ya dan dia bisa nerima alasan gue lah emang Iya. maksudnya. Dan lebih speechlessnya itu ketika gue cerita kayak gitu dia malah bilang, emangnya lo nggak bisa jalan aja kata dia gitu. Terus gue udah ceritain juga sebenarnya, gue bilang gue udah setengah jalan sama temen gue ini berdua cewek, cuman Capek banget. capek dan itu nggak sengaja ketemunya sama si cowok itu gitu loh. Ya udah dia malah ngomongnya sih gitu, kalau emang dari awal gue tahu itu bakal jauh banget mungkin gue lebih milih naik Gojek kali ya gue dibandingkan harus jalan kaki gitu, karena gue ngeliat di maps cuma 10 menit tuh gue pikir deket, tanah di situ juga bangunan-bangunannya yang gue tuju kelihatan, nggak taunya salah perkiraan gitu deh. Iya. Itu gue juga tuh kayak rasanya tuh sometimes kalau ada di posisi yang dituduh-tuduh atau ya sokol dituduh sih, berarti dituduh kayak pengen sama cowok lain gitu. Itu gue tuh rasanya pengen teriakin ke nih orang, dari mana sih? Dari mana? Kurang setia apa sih maksud gue, kayak nih foto lu nih ada di mana-mana nih di HP gue, di semua sosmed. Nih gue Betul. mau apa sih maksud gue? Rasanya tuh pengen Iya kurang sesetia apa sih gue gitu loh. iya, minta gitu kan. Kurang kurang Setia. nunjukin apa Iya. kalau misalkan gue tuh punya lu gitu loh. Iya. Nih lu tuh udah gue bawa kemana-mana udah kayak KTP, tau gak rasanya. Betul. Pengen bilang gitu, pengen banget. Dulu gue juga rasanya pas yang kata ditinggal akhirnya dia lebih memilih dengan yang selalu ada daripada yang setia tuh gue rasa kayak ya Allah, lu coba tanya semua temen gue kalau nggak tahu semua kalau gue tuh punya cowok itu Anda gitu. Coba yang mana yang mana yang pernah kayak nggak pernah gue ceritain tuh nggak ada, pasti selalu gue ceritain kalau gue tuh punya cowok gue tuh di sini, dia kuliah di sini, kita udah kenal dari SMA, kita udah 4 tahun, itu pasti gue ceritain. Itu tuh bahkan gue taruh di basic kenalan, itu tuh gue pasti kenalin fun fact gue tuh itu pasti gue masukin. Jadi emang dapet sih sebenarnya kekesalan yang ada, kerasa gitu loh keselnya, karena dia memutuskan sepihak gitu, bukan memutuskan sepihak, kayak dia tuh ngesimpulkan secara sepihak cuma dari satu action, satu kejadian. Emang dah. Nih kalau yang denger cowok mungkin boleh deh dari POV cowok gimana. Sebenarnya gue juga ada sih cerita dari POV cowok. Gue punya teman juga cowok, dia juga kan punya cewek nih, dan ceweknya dia suka kadang harus nebeng sama cowok gitu. Terus karena mendengar dua sisi ini gue jadi netral, tapi yang gue tetap gak suka tuh adalah perilaku dimana langsung main kayak marah gitu aja gitu loh. Maksudnya kayak responnya itu loh yang gue nggak suka. Gue sebenarnya netral, nggak pengen nyalahin, nggak pengen terlalu membenarkan kayak ya udah nebeng-nebeng terus-terusan, tapi ya gue nggak mau membenarkan itu. Cuma yang cowok juga ya tolong ngerti lah, ini tuh pas butuh doang, nggak selalu setiap saat selamanya. Dan kalaupun selalu setiap saat ya misalkan emang cowoknya juga setuju-setuju aja, itu tuh juga pasti apa ya, tanda tanya. iya itu juga malah kayak loh kok nggak dicurigain, kok nggak diposesifin, Iya. itu malah juga nggak enak, maksudnya tuh gitu. Ya gitu deh, sebenarnya sih enak diposesifin. Iya. Cuman posesifnya itu ya jangan berlebihan aja, jangan sampai nuduh-nuduh. Iya, jangan kayak gitu. Terus juga maksudnya kalau misalnya kita udah janji nih, tapi gimana ya namanya janji tuh, kalau gimana sih lihat sikon kalau misalnya amit-amit gue kecelakaan terus di situ adanya cowok gitu loh. Iya. Terus Maaf mas, saya harus ada hati yang harus dijaga, udah. terus kayak Nggak usah. saya pengen cewek aja gitu. Ada cowok. Ya ada hati yang harus dijaga mas, nggak bisa. Tapi mbak udah ini loh, mbak udah pendarahan, nggak apa-apa, nggak usah. Jangan.
ntar saya diputusin kan udah gila gitu loh maksudnya kayak ya cuma itu amit-amit ya, semoga tidak ada hal seperti itu di masa depan. Nah ini juga eh pengen pengen sama-sama aja sih diskusi gitu, yang denger siapapun all gender ya, pokoknya kita diskusi aja sih. Ini mah nggak pengen nyalahin Ya satu manapun. orang, satu pihak doang gitu, kayak ya mbok ya sama-sama dibicarakan, dikomunikasikan gitu loh segala sesuatunya. Jangan juga diam-diam nggak posesif sama sekali tapi tahu-tahu marahan, jangan juga kayak gitu. Jangan juga marah-marah mulu, jadi ya tengah-tengah aja gitu loh, jadi orang tuh yang ya udah lurus-lurus aja. Ntar terlalu ngiri, terlalu kanan, nanti jurang gimana gitu kan nggak enak ya. Saya pengen itu sih yang diomongin di sini, pesan di yang podcast kali ini. Kalau yang minggu lalu mungkin kayak banyak banget tentang tentang apa posisi nol, tapi kalau sekarang mungkin kayak kebalikan ya, ngomongin posisi tengah. Kemarin kan minggu lalu kayak ngomongin posisi bawah gitu, ngomongin posisi terakhir. Tapi kalau sekarang pengen bahas tengah, jalan tengah dari semuanya. Kalau jalan tuh di tengah-tengah aja, jangan terlalu kemana-mana, karena apapun yang terlalu tuh biasanya nggak bagus. Apapun yang too much itu tuh outputnya biasanya hasilnya malah nggak baik gitu. Tapi so far selama ini eh kalau lu nya ke dia gimana, posesifnya di mananya aja, kayak di aspek-aspek apa, atau malah nggak terlalu? Gue sih nggak terlalu posesif sebenarnya mah, kayak gue tuh orang gini, tipe orang yang kalau misalkan lu posesifin gue bakal posesifin lo balik. Nah kan dia posesif tuh, berarti Nah ya, kayak semenjak dia posesif gue, sebenarnya sih gue dari awal tuh walaupun dia posesifin gue untuk masalah kayak nendengin cewek atau gimana tuh gue nggak masalah, nggak ada masalah samsek. Cuman aku tuh lebih ke ini dia, dan karena dia memposesifkan jam apa ya, buka jam keluar gue apa gimana ya, kayak jam nggak pulang boleh. Oh ya, iya, pulang. Kalau pulang dari mana-mana kayak dia, jangan lewat jam 10 atau gimana? enggak sih, dia nggak ngomong ke lu jangan ini ya jam berapa, nggak ngomong gitu. Cuman tuh gue eh kayak gimana ya ngejelasin ya, gue bingung. Gue kan kayak Kejadiannya deh, kejadiannya. kejadiannya ya, Mm-mm. satu kejadian waktu itu gue ceritanya lagi gladi resik buat Mm-mm. event ambil tugas. Mm-mm. Terus pas itu gue gladi resik itu gue kira ya, gue yakin sih emang gak sampai malam, dan Mm-mm. gue izin juga ke dia, gue bilang gue pulang malam ya karena gue gladi, Mm. gue bilang gitu. Terus gue ngepap terus juga di dia, Iya. ke dia gitu kan. Terus dia kayak jawabnya cuma gitu. Oh, Terus gue kayak yang gue bilang kenapa, kan gue hem di hem sini hem gue kayak Nisa Sabian lu. Hem 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 mulu. Nggak suka banget tau dibales. gue bilang gue kan di sini gladi bukannya main atau Iya. nongkrong gitu, jadi ya tolong ngertiin aja gitu, gue tuh buat besok acaranya bener-bener Mm-mm. buat besok, kayak buat hari minggunya lah gitu, Mm-mm. beda sehari kayak gitu. Dan apa ya, kayaknya sih lebih ke itu sih dia kalau untuk, terus gue jadinya kalau ke dia kalau misalnya nongkrong sih, jam nongkrongnya dia kalau Oh, lu omelin iya kayak lu ih pulangnya jam malam-malam ya, kayak kadang gue bilang tuh ya jam 10, gue jam bilang 10 gitu. ha. Terus Terus tapi apakah dia nurut? dia nurut sih, cuman waktu itu pernah kejadiannya kan, ceritanya dia dia nongkrong. Mm-mm. Terus eh gue bilang ya udah ntar, dia nongkrong tuh karena nongkrong dari jam 3 sore, Iya. udah kayak orang mau berangkat kuliah. Mm-mm. Jadi gue pikiran gue ya udah lu nongkrong sampai jam 9 aja udah cukup gitu Iya. kayaknya kan, karena lu nggak ngapa-ngapain juga, nongkrong doang. Mm-mm. Terus dia ngomong gini ya, padahal dia mau pulang jam 8 kata dia gitu kan. Terus gue bilang ya udahlah jam 8 gitu kan. Mm-mm. Terus nggak taunya
hujan sampai akhirnya jam 9 gue dia aku belum pulang juga, gue bilang gitu kan, tadi di sini gerimis kata dia gitu. Terus gue kayak awalnya masih oh ya udah ada Zenly belum tuh, udah Zenlyan belum? Kayaknya waktu itu lagi nggak pakai Zenly. Nggak pakai Zenly. Terus kayak kata dia, terus dia ngepap gitu kan, terus gue bilang nggak kelihatan hujannya kayak ya gitu. Terus iya ngefoto hujan nggak kelihatan guys, btw real ya. Terus dimanapun itu sampai jam berapa ya, jam 9:30 apa jam 10 kurang belum pulang juga. Maksud gue ya kalau misalkan emang hujan kenapa lu nggak pakai jas hujan, apa nggak bawa nih gitu kan. Terus ya Elsa nggak bawa. Terus abis itu ya gue bilang ya kenapa nggak tadi aja pas masih gerimis gitu loh lu pulangnya. Gus emang sih agak kurang ngertiinnya di situ. Cuman maksud gue tuh nggak bisa gitu loh kalau misalkan lu udah janji pulang jam berapa ya udah pulang jam segitu gitu. Makanya gue bilang gue selalu gue ingetin dia buat jas hujan gitu. Iya. Itu sih gue lebih posesifnya ke dia tuh gitu. Kayak aspek apa ya, demi keamanan gitu kan, daripada malam-malam banget. Iya karena gimana ya, gue nggak mau aja gitu dia nongkrong sampai malam-malam. Apalagi itu tuh kalau nongkrong dari sore bisa ya gitu deh. Ya care aja gitu kan maksudnya. Iya care. Demi rasa peduli supaya nggak kenapa-napa. Paham sih, gue juga dulu tuh nggak bisa sih, ini bocah tuh nggak bisa diposesifin. Mantan saya tuh tidak bisa diposesif sama sekali. Cuma bisa didoakan supaya ya udah hati-hati ya di jalan, karena emang bocahnya tuh udah nggak jelas banget lah. Dia pulang keretaan sampai jam berapa, sampai tengah malam. Terus ya udah, kayak dianya juga bilang nggak apa-apa. Kan gue kayak nanya, emang boleh pulang jam segitu, nggak apa-apa gitu. Oh ya udah, emang kita ada di dunia yang berbeda. Ya udah, aku cuma bisa mendoakan sambil agak itu, nangis dikit. Nongkrong banget Ya jalan-jalan ke Jakarta gitu, KRL. RR itu kan night ride Enggak, KRL sih dia. KRL juga tuh, kayaknya jam 12 udah tutup ya. Iya, cuma nyampe sini kayak udah malam, nyampe jam 10, jam kayak 11 deh. Kan kereta terakhir jam 10 kereta terakhir biasanya kan. Ini maaf ya, anak KRL KW nih, baru naik KRL lagi tuh setelah 2 tahun kemarin guys, Jumat. Ya, jadi udah lama gak naik KRL, bukan anak keretaan, tapi setahu gue kayak jam 10 gak sih paling terakhir tuh ya. Pokoknya dia kereta udah malam banget, terus habis itu nyampe sininya udah malam. Dan gue tuh waktu itu sempet deh kayak sampai nangis sih, kayak pernah. Itu lebay banget, masih anget-angetnya sih, karena takut gitu dia kenapa-napa. Tapi ya dia udah lebih strong sih, jauh lebih strong emang. Ya ampun, mantan saya tuh kayak tidak butuh saya sebenarnya, bener-bener nggak butuh diasistenin sama sekali sebenarnya. Dia udah mandiri banget, apa-apa bisa sendiri. Cuma ya itu tetaplah kayak takutnya kenapa-napa, jadi paling cuma bisa mendoakan. Terus juga ada sih sisi posesifnya tuh lebih ke sama kalau misalkan ada sama cewek lainnya gitu, itu beneran langsung feeling banget, langsung kayak janganlah, sebisa mungkin kurangin deh. Karena jujur gue tuh tidak bisa apa ya, yang gue tidak bisa deh udah langsung aja. Gue tuh nggak cakep amat gitu, kayak jadi nggak tahu nanti ngejaga dia tuh gimana kalau misalkan udah kecantol cewek lain gitu. Jadi kayak agak posesif di kalau misalkan dia interaksi sama cewek lain, dan yang diinteraksiin tuh ceweknya tuh lebih cakep, jauh lebih cakep gitu. Kayak udah takut, takutnya tuh bukan takut ke dianya, rada sensi, cuma lebih banyak takut ke balik ke diri sendiri gitu loh. Ngerasa aduh, dia ini gak ya, dia ntar suka lagi sama si cewek ini gitu. Lebih ke kayak gitu daripada yang ngapain sih ketemu dia, bukan yang ke situ. Ada kayak gitunya, lebih ke kayak kenapa ketemu dia nggak bilang,
Soalnya pernah nih dia tuh ketemu sama temen gue buat ngembaliin harddisk gitu, tapi nggak bilang, nggak cerita. Yang cerita tuh temen gue yang cewek ini, cerita kalau misalkan tadi habis ketemu cowok lu gitu. Terus kayak di situ kesel sih lumayan, soalnya kenapa nggak bilang sih? Kalau bilang kan at least gue tahu gue tuh bakal sakit hati, dan dia nggak mau gue merasakan kayak cemburu, sakit hati gitu. Nah, tapi dengan dia nggak bilang itu loh makin bikin sakit hatinya tuh di situ, makin kayak kenapa nggak bilang, kan at least kalau misalkan bilang gitu tetap bisa gue ucapin hati-hati jalan ya, ya udah gitu. Itu gue ingat banget kejadian ini. Jawaban gue tuh real, bener-bener kalau kalau bilang kan at least aku bisa bilang hati-hati di jalan gitu. Tapi dia malah nggak bilang, dia malah ya udah langsung ketemu aja. Dengan ya dalihnya sih waktu itu supaya nggak cemburu, karena yang diketemuin ini teman sekelas cewek. Ya jujur teman sekelas gue cewek ini emang cakep. Lebih ke yang ada tuh yang muncul tuh rasa rasa insecure ke diri sendiri gitu loh, bukan bukan yang kayak mau ngelabrak teman guanya juga, bukan, karena teman gue ini gue tahu dia bukan tipe cewek yang kayak gitu, yang suka ya gitu dah, pokoknya not into cowok banget lah si teman gue ini juga. Dan cowok gue ini tuh sebenarnya tidak terbaca orangnya kayak gimana. Pada masa itu tuh masih nggak kebaca, even sampai terakhir deh bisa gue bilang, karena gue aja gagal buat ngebaca kalau sebenarnya dia tuh udah sama cewek lain. Sebenarnya dia tipe yang seenggak terbaca itu, jadi gue kayak insecure aja, takutnya tuh dia suka sama yang lain, terus ya udah dengan nggak bilang. Padahal gue selalu bilang aja please, kalau misalkan emang udah ada yang lain tuh bilang, nggak apa-apa, jadi biar bisa baik-baik gitu bubarannya, supaya supaya lo tuh nggak jahat di mata gue, supaya bisa temenan Apa aja. jangan-jangan cowok gue kayak lo pemikirannya ya, jadi dia insecure aja gitu. Oh bisa jadi, iya bisa jadi cowok lo tuh eh nggak kuat dengan ininya dia, pemikirannya dia sendiri yang ngehantuin dia, kayak hayo lo mungkin ada kayak gitu. Kalau kalau di otak gue jujur visualisasi gitu, kayak hayo lo gimana kalau ntar dia kayak gini, ya hayo lo gitu. Iseng banget emang otak tuh, overthinkingnya tuh nyebelin gitu. Ada nggak sih guys kalian yang suka kayak dibisikin, bukan bisikan deh, nggak tahu apa pokoknya bilangnya, tapi kayak otaknya tuh ngomong, nggak usah otak deh, sisi lain diri kalian tuh kayak ngomong yang bikin kalian ngerasa tidak nyaman, kayak dihayolo-hayoloin, ayo gimana gitu. Bisa jadi sih, makanya dia rada rada nggak nggak kuat untuk menghadapi pikirannya dia sendiri. Cuma itu kemungkinan yang Tapi nggak terlalu major gitu loh, faktor yang nggak terlalu major. Faktor paling majornya tetap di dia nggak mau dianya pusing. nggak mau pusing. Iya, masih sisi apa ya, sisi baiknya mungkin dia insecure karena takut gitu, takut tidak layak, ngerasa nggak layak, kayak gitu itu sisi baiknya. Tapi menurut gue tuh nggak major faktornya, nggak di situ. Masih faktor paling utamanya dia males aja, dia males aja untuk ribut. Tapi dia bukan tipe yang bisa menahan menahan untuk nggak ributnya. Kalau mantan saya ini sama sekali nggak ngomong, tembok banget, bisa banget, kuat banget gitu nggak ngomong, sama sekali nggak ada yang kayak marah-marahnya. Ada sih pernah marah, tapi nggak marah-marah, marahnya tuh dingin banget, es adalah pokoknya tembok es deh bisa dibilang dia tuh. Nah, kalau cowok lu tuh mungkin dia pengen juga bisa nahan buat nggak marah, tapi nggak bisa, makanya dia pengennya kayak pengen out aja lah, gue out aja lah. Gue nggak, iya iya sih, gue juga ngerasa dia akhir-akhir ini tuh emang kayaknya lagi pusing banget apa gimana ya, jadi ngelampiasinnya ke gue gitu. Gue nggak ngerti sih, pokoknya Iya, pokoknya emang nih gue ada feeling tuh kalau setiap mau putus itu pasti
di saat ya dia tuh kayak yang apa ya, emang emosi, capek, gue ngerasa sih gitu sih. Ya gue udah berapa tahun ya jadi gue paham aja kalau emang kayak kemarin gitu dia marah-marah mulu, terus yang nuduh-nuduh gue mulu gitu sih. Ya gue kayak gimana ya. Ini buat konteks lagi, Iren dan cowoknya ini udah putus nyambung gitu guys. Putus nyambung sekali kan, putus terus nyambung. Ini sekarang nyambung sekali kan? Iya enggak? Yang kedua? Enggak. Keberapa? Ini putus nyambung keberapa dah? Putus nyambung kelima apa keberapa ya? Kelima, ya udah agak banyak ya. Tapi yang long termnya hitungannya satu yang dulu sebelum tahun ini, yang setahun yang lalu, yang kata lu bilang jomblo 2 tahun, itu kan, itu yang fase panjangnya itu kan. Ya udah anggap aja yang satu paket selama sebelum 2 tahun menjomblo itu satu, terus setelah 2 tahun jomblo terus balikan, ini 2, udah anggap aja gitu dah. Ya gitu deh. Jadi dia emang udah tahu sebenarnya tabiat cowoknya tuh gimana. Cuma ya gimana sih kalau orang sayang tuh pasti first respon dari batin tuh bakal sedih gitu kan kalau tiba-tiba diputusin, tiba-tiba diamuk aja gitu. Ya, dan gini, yang capek tuh nggak dia doang. Di sini tuh juga capek, juga semua orang tuh juga capek. Ada rasa capeknya. Iya. Cuman kan tergantung ini aja sih. Maksudnya nih dalam artian capek tuh ada, kita tuh sama-sama memikul keseharian masing-masing gitu, kayak sama-sama anggaplah gampangnya kuliah gitu, sama-sama ada tugas semua segala macam yang bikin yang bikin juga capek. Jadi kayak dia capek. Gue jadi ingat tadi itu pernah kan gue kerkom sampai di kampus tuh sampai malam. Gue deadline tuh malam itu ada. Dan tau lah namanya kelompok kan nggak semuanya kerja gitu kan. Yang ada yang kerja, ada yang kelompok gitu kan. Iya emang. Terus kan ya gue apa namanya di situ jujur aja gue udah kerja lah waktu itu bagian apa gitu. Terus ada satu temen gue gitu kayaknya emang susah banget harus dipantau bikin tugasnya. Gue akhirnya kayak nungguin dia gitu kan, dan emang karena gue ada keperluan juga di situ di kampus sampai malam. Terus ya udah, dan cowok gue tuh di situ kayak malam banget sih pulangnya gitu kan. Waktu itu gue pulang jam berapa ya, jam 10-an kayaknya. Terus kayak aku malam banget sih pulangnya gitu, kayak ya maksud gue emang gue di situ nugas bukannya nongkrong apa gimana. Gue mantan temen gue yang tugas itu yang disuruh bikin video gitu, tapi mungkin baru sekarang ini gue baru kepikiran mungkin dia pengennya itu gue lebih bisa pahamin maunya dia tuh. Ya lu kan perempuan nih. Dia juga ngomong sih gitu. Dia ngomong pas sampai rumah kan gue nelfon, kata dia ya emang nggak bisa diserahin aja ke temen cowok lu kan cewek masa pulangnya malam-malam, kata dia gitu kan. Ya cuman tapi nada-nadanya dia itu nada-nada orang yang nggak suka, apa ya, bukan nggak suka, kayak kayaknya tuh nada-nadanya tuh orang-orang posesif, maksudnya nadanya tuh kayak beda lah, nggak beda sama cara ngomong gue tadi. Dia tuh bukan ngasih tahu baik-baik gitu, cuman dia kayak malah gini, tadi di sana ada cowoknya nggak, kayak gitu. Gue bilang ya ada tuh, tapi kan gue kan nggak nyampur sama mereka, gue bilang gitu. Gue nugas sendiri, gue bilang gitu. Terus ya udah pak, ya udah gitu deh ya. Iya emang gitu deh. Iya. Tapi dia punya sisi baiknya juga. Iya, itu gue juga sebenarnya dapat ini sih, kayak kerasa gitu maunya cowok lu gimana, karena kemarin masih kebawa emosi jadi langsung mikirnya kayak gitu. Karena yang kata di chat itu aja kan kayak soal Zenly katanya udah disuruh remove, nggak di remove. Terus kayak ya sebenarnya masih setengah-setengah kayak yang tadi udah kita cerita itu. Emang pasti masih ada sisi baiknya orang sayang. Maksudnya ini tuh bukan karena terpaksa gitu loh baliknya lagi juga, yang tadi lo ceritain yang dulu jadi balikan lagi, yang dia malah bilangnya
dia bilangnya nungguin lu chat duluan apa segala macam, makanya ya kelihatan lah ini tuh sebenarnya tuh emang ada rasa gitu loh, bukan bukan yang nggak ada rasa terus dipaksa. Emang masih emang semuanya dua-duanya tuh sama-sama punya rasa, tapi lagi ini aja. Iya gini deh kan, Enggak. pas awal gue diputusin udah kayak ya udah kayak makasih bla 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 bla, udah gitu udah kasih kata-kata perpisahan yang manis banget. Terus nggak taunya gue masih mantau Zenly dia kan, nggak taunya sama dia tuh kayaknya di freeze. Di freeze. Entah Ini di yang pas 2 tahun lalu. enggak, Oh baru yang kemarin oh yang pas kemarin. putus. Oh, heeh. Entah di freeze atau emang dia uninstall ya, tahu-tahu pokoknya udah nggak aktif jadinya. Terus ya udah dari situ gue yaudah gue uninstall juga, kayak Iya. udah uninstall aja lah gitu kan. Terus kemarinan tiba-tiba dia bilang katanya gue disuruh ganti foto profil. Ya sih emang belum gue ganti, foto masih yang berdua sama dia. Terus gue pikir, gue bilang aja ke dia remove aja soalnya udah gue uninstall gitu. Terus kata dia oke. Terus gue mikir-mikir lagi kan, Apa download lagi? apa download lagi aja ya, gue ganti foto profilnya, terus mungkin dia bakal nge-remove gue kali bagaimana gitu kan. Nggak taunya setelah gue install lagi, terus habis itu gue ganti PP-nya, atau kita masih temenan sampai sekarang. Udah baru semalam ini sih, dia temen kita jadi mutualan lagi. Ya gue juga bingung sih kalau misalkan emang itu, pas gue mikirnya walaupun mutualan, gue pikiran gue ya bakalan di freeze lagi kali gue ya gitu. Iya. Cuma tadi ada ini kan pergerakan. Ada dari tadi pergerakan terus. Iya, jadi kayak ya kayak dia tuh nggak pengen ngejauh sendiri. Dia tuh pengennya ayo jauhin gue aja deh biar gue juga bisa ngejauh. Tipe-tipe yang apa ya, nggak mau jahat dia tuh sebenarnya. Dan ya satu lagi, kemarin kan gue kan pulang ke Bekasi ya. Iya. Terus dan gue ngerasa aja chatnya dia itu dia bilang dia kan ada apa pesan yang dia absen. Tapi kayaknya gue baca dari notif gitu. Baca apa? Itu di notif apa bacanya? Bacanya tuh kayak lo lagi di rumah nggak gitu. Oh. Dia kayak nanya gitu, makanya gue jawab gue udah di sini, gue bilang gitu, udah diam gete. Terus kata dia kan nanya dari kapan. Tuh gue baru sampai banget terus langsung buka HP karena gue mau Zoom kan. Ya udah, terus abis itu ya udah gue jawab itu dari kapan, baru sampai. Terus dia langsung bilang tuh suruh ganti foto profil Zenly. Terus dia nanya, tadi lu keretaan, kata dia gitu. Terus gue bilang enggak, naik Maxim. Bilang kan masih nanya kayak ya gitu. Nah gue terus kayak gue nggak expect dia bakalan nanya lu keretaan apa ya, gue nggak expect ke situ deh beneran. Iya, karena katanya kemarin mau supaya biar move on, tapi ya bingung dah maunya gimana. Dan yang gue tangkap ya itu tadi sih yang gue bilang, dia tuh maunya adalah dua-duanya, bukan iya dua-duanya maksudnya dari dia benci, terus saya tuh lu juga harus ngebenci dia gitu loh, supaya bencinya tuh di dia tuh semakin kuat, karena dia kayaknya nggak bisa ngebenci lu gitu aja, ngejauhin lu gitu aja tuh kayak dia juga masih susah. Makanya dia pengen ada faktor lain, yaitu lu nya juga harus kayak emang udah males sama dia, supaya dia termotivasi untuk males juga sama lu. Karena gimana ya, udah lama juga kenal, ini juga pacar 5 langkah. Kayak apa sih kurangnya? Gue nggak bisa kayak gitu, maksudnya gue aja masih ngemis kemarin. Iya kan, udah ngemis nangis ya, kayak emang udah gak ada harga dirinya aja gitu. Ya tapi ya udah, terus pas dibilang nggak bisa ya udah. Ya udah, good luck di nanti pas mau ketemu Senin apa kapan sih? Senin sih kayaknya. Berarti lusa ya, tanggal 26 Desember.
Kita doakan saja semoga yang Satu terbaik. ya. Semoga balik satu lagi. Bisa balik satu lagi tuh sebenarnya walaupun angka secara kuantitas jauh tapi itu bisa dicapai dengan cepat, tinggal yes or no aja sebenarnya. Perkara 1 atau 0 tuh perkara yes or no doang, yang mana dicapainya itu tergantung tiap masing-masing, apakah perlu perlu proses lagi jadi pendekatan lagi, ya udah itu berarti jadi lama, atau tinggal langsung ya udah iya balik dah, atau mungkin atau tiba-tiba dia butuh berubah pikiran. iya nggak tahu juga kan ada yang mungkin emang maunya nanti rest dulu, istirahat dulu deh masing-masing dulu, ya itu harus diterima juga. Terus kayak yang tadi ini juga saran juga, kalau misalkan ngobrolin tentang keputusan akhir ya sambil nego juga aja biar dua-duanya sama-sama enak. Kalau dia maunya kalau dia temen doang berarti lu kasih juga lu maunya temen tapi at least apa gitu kan, soalnya beda permintaannya, yang satu minta pacar, yang satu minta temen nih, ini nggak bakal masuk gitu, pasti harus nyari ke tengah-tengah. Kalau misalkan ke pacar doang, yang seneng temen gue senang tapi ntar dianya yang masih nggak kuat lah dengan kepikirannya yang ada di pikirannya dia sendiri, bang, padahal harusnya nggak usah kayak gitu. Tapi kita lihat ya besok jalannya dia jalan apa enggak. Zenly, gue berpikiran mungkin dia nyalain Zenly karena dia lagi di Bandung. Jadi dia pengen ngasih tahu gue lagi di sini gitu iya. Kayaknya okay. Dan masalahnya itu ya difference-nya itu cuma ada gue doang tuh kan, masih nggak temenan sama siapa-siapa ya. Ya udah. Terus tadi gue baru kalau misalkan ke arah pacar enak di Irennya doang, tapi ntar cowoknya belum tentu sanggup lagi. Terus kalau yang ke temen doang nanti jadinya nggak, sebenarnya tuh dia tuh harus harus dikasih kejelasan definisi teman sama pacar tuh yang kayak gimana, karena ntar pas temen dia tapi kayak orang musuhan, maksudnya kayak dia bilangnya temen nih tapi dia nggak mau diajak ngobrol sama sekali, nggak mau diajak silaturahmi sedikit pun, itu kan berarti musuhan bukan temen gitu loh. Jadi temen juga tuh paling masih nggak jelas definisinya, masih kayak nggak sepenuhnya nol menurut gue, makanya harus ngobrol deh ntar pokoknya kalian. Mungkin maksudnya dia ya udah kita temen nih udah selesai. Temen ya kalau kita kan baru jadi kayak mungkin maksudnya ya udah untuk saat ini jauh-jauh aja dulu, walaupun ya kita nggak ada blokiran apapun, cuman mungkin dia tapi jangan kayak yang pengen diganggu kali. Iya nggak pengen diganggu ya udah, tapi jangan kayak yang teman terus nanti didefinisikannya sebagai nggak usah pernah hubungin gue lagi gitu-gitu tuh ya berarti nggak teman, itu namanya musuh, itu saling membenci. Gue takutnya malah kayak kejadian tahun lalu sih, yang pas gue udah putus tapi kita masih main, jadi main salah seminggu sekali gitu. Iya paling, yang gue pikir juga paling temen nih antara dua pilihan itu, kalau nggak yang selamanya nggak mau ketemu, atau enggak yang ya udah tetap main lagi jadi TTM lagi dan siklus itu akan terulang lagi. Ya pokoknya harus diobrolin yang bener sih nantinya, mau dibawa kemana. Mumpung cowok lu itu adalah cowok yang bisa diajak ngomong. Mumpung masih tembok. Bisa diajak ngomong, iya betul, bukan tembok. Real banget ini mah. Kalau yang gue tuh udah nggak bisa banget diajak ngomong. Gue tuh udah ngomong kayak kayak orang podcast ini udah ngomong, udah nulis surat, udah semuanya, tapi nggak ada yang masuk. Dan tapi in the end tahu sih alasannya apa, karena dia juga ada yang lain, kayaknya nggak penting banget juga untuk bernegosiasi, untuk memikirkan negosiasi gue, kayak cerita kayak apa kayak udah nggak penting banget. Makanya dia cuma sekasihan doang lah, balasan kasihan doang lah, reply-nya kayak reply formalitas doang lah, supaya gue nggak pergi, supaya dia tetap punya gandengan dua-duanya kayak gitu. Tapi btw nih podcast nggak bakal pernah nyampe ke kuping dia lah ya, semoga. Tapi kalau nyampe
kalau aja ya, please kasih tahu gue tuh salahnya apa. Gue tuh sebenarnya pengen tahu salah gue tuh apa, salahnya tuh di mana, karena gak pernah lu ngasih tahu salah gue apa. Tapi kalau misalkan lu ngasih tahu salah gue apa juga, ini nggak ada maksud buat mohon-mohon minta balik lagi, enggak kok. Kalau mau ngasih tahu doang salah gue apa, nggak apa-apa, buat ya udah gue perbaiki dengan orang yang lain nantinya gitu ya. Oke, kalau Jujur denger nih, gue cerita kayak gini tuh apa mungkin karena gue lagi ada teman ya, ini kayak nggak perlu kepikiran. iya emang bener, kalau kalau ada entitas lain di sekitar kita tuh jadi kebagi ininya, emosinya tuh kebagi, jadi nggak nggak dibahas dengan diri sendiri. Kan kayak pernah nggak sih diri sendiri tuh kerasa kayak rame banyak orang, diri satu, diri dua, diri tiga. Nah ya, kalau misalkan ada orang lain, nggak mereka yang ngomongin, nggak yang di otak kita yang ngomongin, tapi yang ngomongin diri satu dengan orang lain gitu. Tapi kalau sendiri tuh diri Rame. sendiri rame, ribut banget di otak, kayak ngomongin segala macam Ya gitu ya. So kalian kalau misalkan ada apa-apa sih, ini tergantung, balik lagi sih, tergantung masing-masing apakah kalian tipe yang suka sama orang lain atau enggak. Tapi paling benernya tuh ya sama orang lain, supaya enggak numpuk di pikiran kalian sendiri, atau enggak ya udah tidur aja, nonaktifkan semuanya gitu. karena kan podcast kayak gini juga menurut gue tuh bisa meluapkan Oh iya betul. semuanya tau. Iya bisa, karena kayak Kalau lagi nggak ada apa ya, nggak ada yang bisa diajak ngomong gitu kan, lebih kayak gini sih, jadi lo bisa mencurahkan semuanya. iya bener banget. Ini juga iPod ini ada karena itu tadi sih, pengen mencurahkan semuanya. Kalau misalkan lagi nggak tahu mau diobrolin ke siapa, dan sebenarnya nggak butuh untuk ditanggapin apa-apa gitu, daripada nantinya ngobrol ke orang yang nggak tepat dan disela-sela terus jadinya malah makin kesel. Jadi mending diomongin kayak gini sih, emang setuju banget. Gimana ya nanti hari Senin, udah kayak, udah Allah, gue udah kayak ini Argentina Prancis kemarin deh. Gimana ya Senin, gimana ya nanti, gimana ya final. Mana iya tahu H+7 dari ini kan, dari Argentina lalala, itu kan minggu lalu hari Minggu. Terus besoknya gue UAS. Nice banget. BTW, Kenapa? gue bilang IG gue nggak tahu ya. Pokoknya pas kan IG pas dia putusin gue, kata dia langsung log out IG gue di depan gue langsung. Iya. Kata dia jangan lupa ganti password ya kan, gitu kan. Terus gue emang nggak mau ganti password. Malas gue tuh kalau udah ganti password tuh lupa mulu nanti jatuhnya. Terus abis itu gue juga ikut-ikutan rencana kayak gitu kan. Tapi sebelum gue ikut-ikutan gue ngeliat dulu deh, apa gue udah buka IG dia juga dulu. Enggak deh gue. Gimana ya? Oh, gue sempet logout juga IG dia. Terus tapi nggak di malam itu, gue paginya kalau nggak salah. Terus setelah gimana, batas minimalnya berapa jam? Nggak ada. Santai. Terus abis itu gue iseng gue cek aktivitas login gue. Nggak taunya dia abis login lagi IG gue. Terus ya udah, gue sih nggak tahu lagi ya. Terus ya udahlah, jadi sekarang masih nggak tahu dia IG gue dia masih nyangkut apa enggak. Tapi karena IG dia masih nyangkut di gue sih, takutnya nanti kalau gue keluarin nih terus dia ganti password. Enggak, gue ngerinya gue keluarin, gue lockout, terus gue pernah kepo lagi, terus ketahuan. Nah gue login lagi. Masalahnya tuh IG gue tuh loginnya tuh jadi nggak perlu masukin password lagi, lo tinggal klik akun dia tuh langsung masuk. Paham. Nah jadinya gue takutin ntar di dia masuk notif lagi gue. Ya sih. Kalau gue logout gitu. Ya udah, biarin aja dulu lah, masih ada hari Senin itu juga kan, kayak ya nggak ada yang tahu di hari Senin tuh nanti arahnya bakal kemana. Takutnya hari Senin
ada, bukan takutnya deh, bagusnya hari Senin tuh ada titik cerah, terus jadi ya udah mungkin lebih nggak emosi, udah ya semoga deh pokoknya. Tapi ngomongin IG, gue juga jadi kepikiran dia tuh Apa? masih ingat password IG gue nggak ya? Kayaknya enggak sih harusnya. Soalnya tuh IG gue tuh kayaknya nggak pernah gue ganti deh passwordnya. Karena males juga, iya males ganti password. Asli lah, dia megang nggak ya? Ya semoga enggak sih. Oh bodo amat, kayak enggak sih, most likely enggak. Soalnya dia emang bukan tipe yang posesif gitu. Tapi pernah suatu ketika, jadi kan eh gue tuh berkerudung ya, terus habis itu dia tuh menyelamatkan postingan gue yang salah posting, gak pakai kerudung tapi di IG first, terus jadi dia yang take down gitu, cenah katanya ya. Soalnya pas gue, jujur gue lupa, aduh astaga udah sampai lupa dong. Pokoknya seinget gue tuh lihat postingannya, terus abis itu gue liat viewnya tuh ada anak-anak yang cowok gitu kan, terus gue kayak kaget loh, kok gue ngepost di sini salah ya, berarti saya tuh langsung langsung buru-buru gue hapus gitu. Nah tapi gue tuh lupa banget apakah itu tuh yang hapus jadinya gue atau dari dia yang mencet hapus, kayak timelinenya gue nggak tahu sih, soalnya kita ada di beda tempat. Terus pokoknya gue tanya ke dia, kata dia tahu kalau ada postingan gue salah itu, dia kayak lihat gitu. Ada waktu itu SS-an chatnya itu gue storyin deh di second account, males nyelemnya, tapi ya udahlah ya, pokoknya ada pernah kejadian kayak gitu. Dan jadi kepikiran dia masih inget atau nyimpen nyimpen password IG gue nggak ya. Tapi serah lu sih, lu mau login, mau lihat gue ini ngebucin dengan my crush sekarang, ya sok aja. Dengan my crush sekarang tuh seru banget loh ceritanya. Lihat aja, kalau kalau misalkan dia mau lihat-lihat kayak gitu, BTW, silahkan. BTW, IG gue baru buka IG dia di keamanannya dia, di tempat loginnya itu gue terakhir buka itu 22 Desember 20 Desember, jam setengah 10 pagi. Hari apa tuh? 22 hari Kamis. Nah itu Kamis gue sebelum putus. Jadi kayaknya kemarin gue aman pas semenjak Iya pas yang loginin lagi, kan gue putus hari Jumat ya. iya, kalau kemarin berarti Jumat. Iya kemarin betul. Iya, tapi di ini nggak kelihatan di dianya. Semoga saja. Tapi gue nggak tahu sih itu tuh notifikasinya bakal ada di semua device atau di device utama. Semua. Jadi kalau misalkan lu login juga ada notif buat lu juga. Oh oke. Nggak tahu. Maksudnya Kayak kan di HP-nya pasti megang dong IG-nya dia sendiri. Nanti notifnya tuh muncul di HP dia doang atau di HP lu juga ada. di HP gue juga ada. Oh bakal kayak gitu. Ya udah. Dan gitu. Ngomongin IG, gue sampai diaktif satu account, yang mana itu account gue yang tadinya aim dan tujuannya tuh adalah kalau misalkan gue ke Jepang, gue pengen post foto-fotonya taruhnya di situ gitu. Tapi nggak ke Jepang nih, gue lihat-lihat. Doakan aja ya guys. Pokoknya aimnya tuh maunya ke situ tujuan akunnya, cuma karena nggak ke Jepang, terus di situ ada dianya juga, satu-satunya IG yang dianya nggak gue blokir ya di IG itu. Jadi gue deaktif aja itu account setelah mengetahui bahwa bocahnya apaan sih? Fokus. Gue baru lihat. Iya 18.35. Ini kita lagi lihat status cowoknya Iren ya. Kan galau bocah. Namanya gue yang bisa tuh tahu. Apa tuh? Tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Ya ada kok, balas aja juga balas. Ada kok.
Sebel gue. Ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Ya apa sih Zam? Apa kan sih? gue jadi galau lagi. Ini mah gue yang galau tau. Ya reply aja kalau lu mau reply aja. Ada kok kesempatan. Kok jadi dia kesukaan yang mutusin gue? Ayo balikan aja. Kalau gue mah emang bener-bener udah nggak mikirin itu tentang harga diri, pride or everything ya. Gue kalau misalkan pengen bilang sesuatu bilang gitu. Yaudah kalau lu mau bilang aja sono, reply. Tapi maksudnya apa sih SPD kayak gini? Dibilang bocah tuh nggak mau jahat, bocah tuh nggak mau jahat kelihatannya. Mungkin story itu dia bikin supaya orang lain simpati maybe. Maaf ya gue negatif thinking banget, but ya itu yang gue pikirin sih. Kayak ini lagi relate nih sama kondisi gua, bukan gua, mungkin dia mikirnya tuh ini relate nih sama kondisi gua, walaupun bukan gua yang ngerasain, tapi cewek gua nih yang pasti lagi ngerasain kayak gini, storyin gitu. Kayak ya dia emang storyin karena hal itu lagi terjadi, lagi happening aja di hidupnya, biar nggak kelihatan. Yang kemarin juga lihat kan SPG dia pas baru putusin gue langsung lagu apa sih itu harusnya buat gue. Iya, harusnya lu yang dia storyin. mutusin. Ya iya, makanya menurut gue yang terlintas di otaknya dia ketika lihat postingan itu tuh adalah ini relate-nya sama dia, storyin aja deh gue yang story gitu loh. Jadi kode biar gue nggak ada berharap lagi sama dia gitu. Bukan, itu tuh bukan sih, berarti ada dua, antara kayak ngecengin ini loh, nih lu harusnya pasang ini nih gitu, atau enggak dia pengen ngode sesuai lagunya, kayak pengen balik. Dan balik kemana? Balikan lagi gitu. Ada dua opsinya, dia lagi ngecengin lu karena lu minta balikan, tapi itu yang versi bad-nya, negatifnya. Tapi kalau positifnya adalah dia emang sesuai sama lagu itu, dia pengen balikan gitu, dia kayak sedih. Lah ya gue aja kemarin ngemis aja dia tolak. Nah makanya kan bisa jadi hari ini udah berubah kan, kayak lu nggak tahu itu orang aja. Gue jadi nggak pede Zam, gue malah jadi takut. Gue pikiran gue ya, pikiran gue tuh dia kan nih, sumpah tak ada lagi nih ya, sumpah itu buat dia, nggak ada lagi kesempatanku. Aduh, jadi telaah lagu guys, coba lu bayangin bersamamu. Terus itu kayak seakan-akan dia nggak ada kesempatan lagi buat gue. Iya, dia nggak gue nggak ngasih kesempatan buat dia. Iya, seakan-akan lu yang jahat kan? Iya kan? Iya, makanya gue bilang berarti antara dua opsi nih, dia tuh lagi ngeledekin lu, sama satunya lagi ya emang sesuai lagu itu, dia ngerasa kayaknya gue udah nggak bakal diterima lagi, dia lagi sok sedih antara dua itu. Gue juga kalau nemu lagu kadang menempatkan kayak ini lagu cocok nih sama temen gue yang kayak gini, terus gue yang posting gitu. Nggak temen sih biasanya, paling harusnya gue orang langsung jadi kedinginan gue, sumpah. Kadang gue kalau nemu lagu yang cocok, lupakan aku, gue suruh ngapain dia ya. Aduh, coba ini harus pakai ilmu apa untuk menelaah lagu ini. Tapi ya gitu sih. Gue juga kalau kayak tadi gue bilang, kalau ketemu lagu yang relate sama seseorang, kayak temen atau siapa gitulah yang lagi ya relate pokoknya sama lagu yang gue ketemuin, gue suka nge-storyin aja sih, walaupun bukan buat gue. Berarti ini dia tuh nyuruh gue ngapain dia. Iya. Ya kan? Iya. POV-nya dari mana nih ya Allah, sampai belajar POV, kita sampai belajar sudut pandang. Bagaimana kita karaokean saja? Enggak lah, udah malam.
Ini gimana Zamaya? Ih, ada aja bikin statusnya. Elah, gue aja yang diputusin aja nggak bikin status apa-apa. Emang gue juga bingung. Zamaya gimana dong? Ya udah, enggak gimana. Tunggu nanti hari Senin. Apa sih, kenapa sih orang tuh kayak gitu? Tapi gue juga kemarin sempat ngepasang postingan yang kayak nyindir gitu sih. Nyindir siapa? Mantan lo? Enggak, bukan. Gue juga sebenarnya nggak tahu sasaran nyindir siapa, karena gini jujur banget gue tuh ngepost tuh supaya ngeboost engagement IG aja, supaya jujur banget gue tuh emang lagi cari followers buat ngeramein IG ya, pokoknya nyari. Tiba-tiba kedinginan Zam. Yaudah ini kan pakai selimut. Tapi tiba-tiba kedinginan gara-gara dia bikin ini anjir. Udah gak usah dengerin. Sumpah. Emang lagi nyari aja gitu kan, siapa tahu kan kalau reels kan suka lewat kemana aja gitu, jauh jangkauannya, siapa tahu ada yang follow aja, nggak apa-apa. Emang gue lagi nyari followers itu. Nah terus yang gue bikin itu videonya video lirik, dan isi liriknya tuh dia lagunya Lee Serafim yang Sour Grapes ya kalau nggak salah itu ya judulnya. Pokoknya isi lagunya tuh tentang jangan salah paham, aku sebenarnya nggak suka sama kamu, selama ini aku cuma membohongi diriku sendiri gitu. Pokoknya isinya kayak gitu. Tujuannya, ini jujur banget, tujuannya di otak gue tuh antara ke mas crush sekarang atau ke my ex. Antara jadi baru gue post hari apa ya, gue post baru ini itu tuh tujuannya antara dua itu. Pokoknya tujuannya yang jelas ya ke lawan jenis, tapi sangat luas jangkauannya. Kalau nggak ya mas crush ini. Tapi dia tuh pinter dia tuh pinter nyembunyiin kayak dari nyokap gue deh sama tante gue. Kayaknya dia ngumpetin apa emang ke gue doang, gue nggak tahu ya. Ngumpetin apa? Tadi kan temenan ini kan sama nyokap gue. Cuman kayak kemarin kayaknya iya di hide. Ya balik lagi ke yang kayak nge-story galau gitu. Gue juga kadang sasarannya tuh nggak ada sasaran spesifik, kayak antara ya gue bilang cowok yang tadi keras sampai itu tuh sampai, jadi kayak terserah mau kenanya ke keras gue atau ke cowok teman circle gue atau ke siapa sampai misalkan si my ex ini mungkin nge-stalk gue dari IG lainnya dia, maybe nggak ada yang tahu juga. Itu juga terserah. Pokoknya lagu ini tuh emang gue pakai karena oke aja gitu. Kadang gitu. Iya, tapi ini konteksnya baru putus, Zam. Iya, anjir. Makanya pilihannya di situ antara itu tadi. Ya gue nggak tahu ya. Nggak tahu yang mana ya. Nggak bisa seakurat itu juga. Gue nebak-nebak. Ya udah pulang. Makasih banyak loh, Zam. Iya, sama-sama. Oke, guys. Jadi podcastnya karena 1 jam udahan. Ya, karena Irennya udah mau pulang, so ya podcast kali ini kesimpulannya adalah good luck. Pertama good luck dulu buat hari Senin mau negosiasi. Ini udah kayak mau pitch deck company ya, udah mau kayak presentasi pendanaan startup. Tapi buat mantan gue, lu kocak banget kan mutusin gue. Kenapa sih lo yang galau? Harusnya gue yang galau. Iya. Buat mantannya yang sekarang posnya lagi mantan sih ini. Jadi buat mantannya aneh banget lu. Gue lihat-lihat ngobat minum bodrek apa ya Allah. Lagi terus lu jangan merasa tersakiti banget.
Iya, suka gitu deh orang. Udah, gue udah gemeter kaki gue. Ya Allah. Emang dingin banget ya? Gue kan nggak tahu gara-gara ngeliat SW Iya ini sih, gemeteran. iya. Tremor tahu. Oke, yaudah, gue tutup dulu podcast ini. See you di next episode. Bye.